was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with the love of achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Halo Intel 21, apa kabarnya hari ini? Oke, kali ini Intel kembali lagi menceritakan film berjudul The Babysitter yang rilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mencoba mencari uang sampingan dengan jasa babysitter. Jadi si cewek ini memberikan jasa babysitter dengan layanan plus-plusnya agar bisa mendapatkan uang yang lebih, guys. Bagaimana ceritanya? Yuskuy. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Shirley. Orangnya cukup cantik. Bisa dibilang dia menjalani hidup seperti remaja normal yang masih duduk di bangku SMA. Pekerjaan itu dimulai saat Shirley dijemput oleh seorang pria parubaya bernama Michael. Karena Michael dan istrinya ini akan pergi keluar untuk makan malam bersama temannya, Shirley pun memulai pekerjaannya. Dengan cukup baik Shirley bekerja menjadi babysitter di rumah Michael. Karena seorang pelajar, Shirley pun juga menyempatkan dirinya untuk belajar saat bekerja. Setelah berjalannya waktu, Michael dan istrinya pun selesai makan malam bersama teman-temannya. Saat pulang, Michael mengajak istrinya ke sebuah gerbong kereta yang kosong untuk mantap-mantap. Namun istrinya menolak, karena dia sudah lelah dan ingin segera pulang saja. Terlihat kekecewaan di muka Michael. Saat mereka pulang, terlihat Shirley sedang membersihkan lantai di rumah Michael. Di sana Shirley membersihkan rumah dengan sangat baik. Setelah selesai, Michael pun mengantarkan Shirley pulang ke rumahnya. Karena melihat Shirley sedang lapar, akhirnya mereka istirahat sejenak di sebuah restoran untuk membeli makanan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Michael mengajak Shirley ke gerbong kosong yang dia datangi tadi. Saat sedang berjalan mereka dipergoki oleh satpam di sana. Kemudian mereka lari dan bersembunyi di salah satu gerbong yang tidak dipakai itu. Nah, saat sedang di dalam, pikiran mereka pun traveling, guys. Jadilah kehilafan duniawi yang tidak diduga. Setelah selesai, mereka sedikit canggung karena hal yang terjadi tadi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan memberikan uang tips kepada Shirley. Setelah malam itu, Shirley pun menjadi wanita yang nakal. Scene berganti saat Shirley sedang nongkrong di sebuah kafe. Michael yang juga ada di sana melihat Shirley yang sedang duduk. Dan Shirley juga melihat Michael. Istri Michael yang melihat Shirley langsung mendatanginya. Dan mengatakan ingin Shirley menjadi babysitter lagi di rumah mereka. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, kemudian Michael mengantar lagi Shirley pulang. Karena sudah tidak canggung lagi, mereka pun akhirnya melakukan ritual gotong royong di dalam mobil Michael. Setelah selesai Shirley pun kembali diberi uang tips oleh Michael. Dan kini Shirley memiliki banyak uang. Kemudian Shirley punya ide untuk menghasilkan uang yang banyak. Di sekolah, Shirley bertemu sahabatnya yang bernama Melissa. Di scene lain, Michael dan temannya ini sedang istirahat dan keluar untuk makan siang. Teman Michael ini bernama Jerry. Saat di jalan, Michael mengatakan layanan babysitter yang sedang dia pakai. Karena penasaran, akhirnya Jerry juga ingin mencoba layanan yang Michael gunakan. Saat pulang Michael pun langsung menghubungi Shirley dan meminta Shirley mencarikan kenalannya, yang bisa memberikan layanan babysitter itu. Karena Shirley memiliki teman dekat bernama Melissa, akhirnya dia mengajak Melissa untuk bekerja juga sebagai babysitter. Karena butuh uang, Melissa pun dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Setelah Melissa bekerja di rumah Jerry, Jerry pun mengantar Melissa pulang. Dan saat di jalan mereka pun melakukan gotong royong duniawi lagi, guys. Mantap. Kemudian Melissa dan Shirley bertemu di restoran. Bisnis pun dimulai. Karena pekerjaan ini diketuai oleh Shirley. Shirley pun meminta bagian 20% kepada Melissa. Semakin lama, babysitter yang dikerjakan Shirley semakin laris. Mereka merencanakan untuk menambah anggota. Kemudian Melissa merekomendasikan teman sekolahnya, bernama Brenda. Brenda ini wanita yang masih polos banget, guys.
Kemudian Shirley mengajak Brenda untuk ikut mereka kerja di Babysitter Plus Plus. Shirley pun mengirim Brenda kepada seorang om-om. Setelah selesai, Shirley menemui Brenda dan menanyakan pekerjaan itu. Brenda senang dan berharap memiliki pelanggan yang banyak. Seperti biasa, Brenda wajib setor 20% kepada Shirley. Karena sudah memiliki anggota babysitter, tamu mereka pun lumayan banyak. Setelah memiliki uang, Brenda memberitahu adiknya yang bernama Nadine. Kemudian Brenda mengajak Nadine untuk ikut bersamanya, jika ingin mendapatkan uang dengan cepat. Saat tamu babysitter datang ke rumah Brenda, dia pun langsung menawari Nadine untuk melayani tamu tersebut. Pekerjaan ini tidak diketahui oleh Shirley. Saat di sekolah, Shirley meminta uang fee kepada Brenda atas kerjaan malam tadi. Kemudian Brenda mengatakan bahwa dia mengajak saudarinya Nadine, dan Nadine lah yang melayani klien malam tadi. Mau tidak mau, Nadine harus memberi uang fee kepada Shirley. Kemudian Nadine sah menjadi anggota babysitter, dan disinilah masalah mulai terjadi, guys. Pernah suatu hari, Nadine mengajak temannya bergabung tanpa sepengetahuan Shirley. Dan hal itu membuat klien Shirley dicuri oleh Nadine. Sehingga membuat Shirley tidak kebagian orderan nih, guys. Karena hal itu, Shirley mengumpulkan semua anggota babysitternya dan mengatakan tidak dibenarkan mencari orderan sendiri tanpa sepengetahuan Shirley. Dan Shirley akan menghajar mereka yang melanggar aturan. Setelah melayani kliennya, Brenda pun stres. Dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Sepertinya Brenda mulai sadar nih, guys. Kemudian esok harinya, Shirley bertemu dengan Brenda. Brenda mengatakan kalau dia tidak mau lagi menjadi babysitter. Di sini Melissa dan Shirley takut kalau Brenda membeberkan pekerjaan kotor mereka. Semakin hari, bisnis babysitter Shirley semakin memburuk. Anggota mereka banyak melanggar peraturan. Ditambah lagi, Nadine mencari klien tanpa sepengetahuan Shirley. Tepat di malam hari, Michael berencana mengajak Shirley untuk melakukan gotong royong duniawi di kereta api. Tapi malam ini, Shirley ingin berhenti dari pekerjaan kotornya. Karena Michael tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia kecewa dengan sikap Shirley. Dan Michael meninggalkan Shirley sendiri. Kemudian Shirley menelpon Melissa. Dia sudah hilang kesabaran. Karena ulah Nadine yang mengambil semua pelanggannya. Dan merusak bisnis yang telah dibangunnya. Kemudian Melissa pun berniat mendatangi Nadine. Di sana mereka ditemani oleh Jerry. Setelah tahu keberadaan Nadine, Shirley dan Melissa pun langsung narik Nadine ke parkiran. Karena hampir terjatuh, Nadine ditarik oleh Jerry. Tak lama kemudian, Shirley begitu shock karena melihat klien yang dilayani Nadine adalah ayahnya sendiri. Shirley hanya bisa duduk dan menyesali. Karena penyesalan datang terakhir. Akhirnya Nadine menyudahi pekerjaan babysitternya dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Film berakhir.